Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam teman-teman. Teman-teman mungkin di sini banyakannya anak M22 ya, angkatan 2022. Nah, di sini aku Nabil Muhammad Dudus. Ya diminta sama teman-teman untuk ngisi tutor Anum. Kalian kapan ininya? Ujiannya besok ya? Ya besok. Iya, Kak. Oke, ya sesuai dengan request kali ya di sini. Kalau teman-teman tuh nggak minta bahas soal UTS tahun lalu ya. Jadi mungkin malam ini kita akan coba bahas. Aku udah coba SS. Nah, sebelum itu, nih Anum ini kan bakal eh, banyak ngitung ya. Jadi mungkin aku mau minta satu atau dua orang ya, dua orang deh volunteer yang mau bantu ini, bantu ngitung kalkulator aja sih sebenarnya. Biar apa malam ini agak cepat gitu. Aku bahasa biar nggak perlu buka kalkulator lagi. Siapa yang mau? Siapa yang bisa bantu hitung aja? Ya satu orang hitung, satu orang memvalidasi lah benar atau enggak angkanya. Boleh deh, Kak. Oke, Theo ya. Iya. Oke, sekarang kita coba masuk ke soal yang pertama ya. Sini ntar aku coba ganti view-nya ke lain deh. Ya di sini kita langsung masuk ke soal yang pertama. Di sini suppose two points ya. X0 Y0 and X1 Y1 gitu ya, on a straight line with Y1 sama dengan Y0. Nah, two formulas are available to find the x-intercept of the line. Sini ada dua samaan, X sama dengan X0, Y1 min X1 Y0 dibagi Y1 min Y0. Kemudian ada X sama dengan X0 min X1 min X0 dikali Y0 per Y1 per Y0. Per Y1 kurang Y0 gitu. Kemudian yang pertama, show that both formulas are algebraically correct. Kemudian use the data X0, Y0, ini datanya, and 3-digit rounding arithmetic to compute the x-intercept both ways. Which method is better and why? Nah, jadi uh, di sini mungkin pertama teman-teman perlu merecall ini materi tentang apa sih? Nah, jadi kalau uh, lihat ini tuh sebenarnya materi terkait uh, the dengan apa root finding ya. Jadi kita mencari apa namanya? Bukan bukan root yang istilah ya, kita mencari ini nanti kan ada x, kita mencari nilai x dan kemudian nanti di sini eh, kita menentukan metode mana yang lebih baik. Maksudnya metode yang pertama ini atau metode yang kedua. Nah, pertama tapi sebelum menentukan metode yang pertama dan kedua ini itu kita harus coba pastikan dulu ini formula ini benar gitu secara aljabar gitu ya. Ya, jadi di sini kalau ya kita mulai sama yang A untuk tebel banget. Set, silin. Ish. Ntar ini dipindah dulu. Nah, ini yang pertama nih yang A. Ya, apakah LJ correct gitu ya. Nah, jadi biasanya kan ini kan jadi kita kita kata kunci ini x intercept kan ya.
X intercept. Jadi kalau misalkan kita ingin mencari nilai X, nah tapi diketahui X0 dan X0 Y0, kemudian X1 dan Y1. Jadi biasanya kalau misalkan terus juga ini ada kata kunci juga straight line ya. Straight line, nah berarti kita bisa apa namanya formulasikan ini dengan Y MX tambah C, kan itu biasanya straight line gitu. Nah, eh, sekarang gini, kita kan ketahui ini kalau misalnya kita diketahui Y sama X, nah jadi kita bisa tahu nanti untuk nilai X-nya itu, biasanya kalau misalkan ini kan kita pastikan dulu ini kan yes, garis lurus ya, straight line. Nah, garis lurus, tapi dia Y1 sama dengan Y0. Nah, jadi kalau misalkan dari persamaan ini, tuh, nah dia pasti Y0, terus sama dengan MX0 tambah C kan itu. Kemudian Y1 sama dengan MX1 tambah C. Nah, dari kedua persamaan ini, kita bisa dapatkan M. Kan Y1 ya sama dengan Y0 ya. Berarti MX0 tambah C itu sama dengan MX1 tambah C. Nah, terus di sini berarti M X0 atau di sini X0 min X1 bisa. Nah, ini sama dengan 0 ya. Nah, berarti kan M-nya 0 atau gradiennya 0 lah. Gitu. Nah, berarti dia kita bisa katakan dia garisnya horizontal gitu kan. Nah, sekarang untuk mencari find X intercept gitu ya. Nah, untuk cari X intercept itu kan kata kuncinya Y-nya itu harus 0. Jadi di sumbu Y-nya 0 kan gitu, baru dia akan memotong si sumbu X kan begitu. Nah, berarti kita Y di sini kan sama dengan Y1, nilai Y ini kan pasti antara Y1 atau Y0 itu bisa. Nah, berarti di sini Y1 dan Y0-nya itu, atau Y1 sama dan Y1 dan Y0-nya itu ya sama dengan 0 juga. Itu. Nah, jadi kalau misalkan nanti kita untuk mencari nilai X-nya, kan kita bisa pakai perbandingan ya. Misalkan M sama dengan M. Nah, misalnya ini M yang pertama itu kita pakai Y min Y0 gitu ya, per X min X0, dan sama dengan Y1 min Y0 per X1 min X0 gitu ya. Nah, ini kan dia jadi X min X0, Y1 min Y0 gitu. Terus ya sama dengan ini X1 min X0, terus Y min Y0. Nah, bentar. Nah, dia terus sekarang gini kan kita setelah ini kita bisa dapat dua persamaan yang tadi yang di atas. Nih. Jadi persamaan yang pertama ini tebel. Bentar. Ini deh. Nah, dari persamaan yang misalkan kita ini yang pertama gitu ya. Ini kedua. Berarti kan dari persamaan yang pertama kan kita bisa dapat ini nilai X itu sama dengan nih. Nah, kita otak-atik lah gitu ya. Jadi ini X0. Ini kalau pindah sini ya. Ini tambah X1 min X0. Y min Y0 per Y min Y0. Y1. Nah, ini karena kita tahu apa
saat X intercept itu dia Y-nya sama dengan 0, nah berarti Y ini sama dengan 0 kan gitu. Nah, jadi ini X0 tambah X1 min X0 Y0 per Y1 min Y0. Nah, ini persamaan yang kedua ya. Nah, yang kedua berarti. Nah, ini kan. Nah, berarti ini persamaan yang kedua. Nah, dengan turun lagi. Kok nggak turun ya? Ini gimana turunnya? Bentar. Nah, ini dengan ini persamaan yang kedua. Nah, kalau persamaan yang satunya lagi, sebenarnya sama aja ya kalau dilihat secara aljabar. Ya, kalau di otak-atik sedikit, misalkan ini X sama dengan, jadi ntar ini diturunin dulu deh. Gimana turuninnya? Ini turunin. Mau turun. Bentar. Nah, bentar. Oke, lanjut. Nah, ini kalau X0, 1, 0. Ini ya, tambah X1 min X0, 0 per Y1, Y0. Nah, ini kan kalau dimasukin jadi bisa X0, Y1 min X0, Y0 plus X1, Y0 min X0, Y0. Nah, ini kan nanti yang X0, Y0-nya kan saling meniadakan ya. Nah, ini kan. Jadi X0, Y1 plus X1, Y0 per Y1 min Y0. Nah, ini kan persamaan yang pertama. Oke. Nah, itu secara Kak, aljabar berarti izin udah, nanya udah. Kak, Ya, boleh. boleh ke bawah tadi nggak Kak? Yang mana? Itu minus kurang minus jadi habis ya? X 0 Y Bentar. 0. Hmm, Apa salah? Bentar. Y0, X1, X0. Itu di bagian yang atas Kak, yang dicoret nol, itu minusnya nggak ikut. Sebentar. Oh, ini ya. Minus ini ya. Ya, sorry. Berarti ini tuh harusnya yang minus ini jadi ke depan sini deh. Ini minus, itu ya. Ini minus. Ini minus. Nah, gitu ya. Berarti di sini plus. Ya, dah. Oke. Iya, thank you. Udah benar belum? Bener Kak? Oke, begitu ya. Ya, aku lupa di situ. Oke. Ada yang mau ditanyakan dulu? Kak, maaf mau nanya Kak. Ya.
Berarti kalau misalkan dirangkum dari awal tadi stepnya gimana Kak? Sampai akhir. Saya masih agak kurang nangkep step awalnya tadi. Jadi ini kan pertama ini tuh kita ingin memastikannya apakah formula yang pertama, formula kedua itu dia benar gitu ya secara aljabar. Kan ini kan judulnya kita ingin mencari apa nilai x intercept itu kan. Jadi si garis ini dia intercept atau memotong sumbu x-nya itu di mana gitu. Nah, untuk mencari sumbu x itu untuk mencari apa nilai x-nya kan kita bisa menggunakan ini persamaan apa gradien gitu ya. Ini bisa y min y0 per x min x0 sama dengan y1 min y0 per x1 min x0. Nah, karena kita mencarinya x-intercept atau si garis itu memotong di sumbu x mana, berarti kan garis itu kan memotong sumbu x ketika y-nya sama dengan 0 gitu. Nah, berarti nilai y di sini kita jadikan 0 gitu. Nah, setelah itu kita coba turunkan, dapat nilai x sama dengan sekian, x sama dengan apa. Nah, ini apakah benar atau tidak gitu untuk mencari nilai x-nya gitu. Nah, ini kita buktikan, coba turunkan sesuai gitu. Baik persamaan yang pertama maupun persamaan kedua. Oke Kak, makasih Kak. Itu ya. Mau nanya lagi, Kak. Boleh, boleh. Maksudnya Y1 sama dengan Y0 itu apa, Kak? Kalau di pertanyaannya. Eh sebenarnya ini. Jadi kalau misalkan kita lihat sekilas ini terkait dia kan straight line ya. Dia garis lurus gini garis misalkan ada x y. Nah, dia kan garis lurus. Nah, tapi nggak tahu nih ini m-nya berapa kan gitu. Nah, nah ini mah cuman ini aja kita apa namanya? hmm, kalau misalkan secara secara teori gitu ya, kan dia y1 sama y0. Terus dia garisnya lurus. Nah, berarti kan kemungkinan besar harusnya ini garisnya itu dia horizontal gitu. Horizontal ini kan berarti horizontal. Ini cuman apa ya? Kayak untuk mengetahui gambaran besarnya aja si garisnya aja. Berarti garis itu kurang lebih horizontal gitu loh. Horizontal. Nah, nah ini Y1, Y0 misalkan. Ini itu Y1. Nah, nah itu jadi eh, apa namanya? eh si si nilai y-nya itu secara teoretik di sini harusnya dia sama dengan nol. Maksudnya si y ini kan pasti akan antara y1 atau y2 gitu karena dia gradiennya nol gitu. Jadi angka y-nya itu harusnya di sini gitu kan. Y dimanapun itu dia akan sama y sama y0 y1 karena kita peroleh ini m-nya gradiennya itu nol. Berarti dia horizontal. Mungkin ini nggak terlalu penting juga sih. Saya yang pentingnya agak yang ini ke bawah aja. Yang ini ke bawah. Yang ini nggak terlalu penting sih. Yang penting ini aja sih persamaannya. Kemudian kita karena mencari x intercept berarti y-nya kita nolkan gitu. Paham, Kak?
Bentar ya, friend. Tes, tes. Cek, cek. Masuk gak sekarang suaranya? Masuk Kak. Aman, aman. Oke. Ya, tadi eh, sampai mana? Ya. Hmm, nah, ya, itu aja deh. Mungkin teman-teman itu dulu aja. Jadi secara konsepnya begitu. Jadi kalau tadi membuktikan ya aljabar kita coba buktikan dari sisi itu ya. Jadi mungkin kalau yang ini Y sama dengan Y1 sama dengan Y2 sama dengan nol itu sebenarnya di sini aku mau apa ya memberikan gambaran kalau si garisnya itu karena horizontal gitu ya. Karena garisnya horizontal, maka apa nilai Y-nya itu akan selalu sama gitu harusnya di X berapapun begitu. Itu aja sih. Cuman kalau secara pembuktian sebenarnya yang ini ke bawah. Jadi siapa yang nanya? Gimana udah? Ini udah clear belum? Clear, Kak. Ya oke. Oke. Kita lanjut lagi ya. Ntar kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, kita langsung diskusi aja. Oke. Nah, tadi setelah itu kita coba buktikan ya. Ini kita yang B. Nah, ini kita coba compute x-intercept. Dan kita coba hitung x-interceptnya. Kan dari samaan yang pertama, ya, samaan pertama itu kan kita pakai x, apa di atas itu? Ini ya, x sama dengan x0. Ya, tuh. Oke, x sama dengan x0, y1 minus x x1 y0 ya per y1 min y0.
Ini kan kita tahu X 0-nya itu tadi diketahui berapa? 1,31, Y 0-nya 3,24. Y 1,76. Ya, berarti ini hmm, bentar. 1,31 dikali 4,76 minus 1,93 dikali 3,24 ya. Nah, ini coba dihitung ini berapa nih? Terus di bulat angka apa 3 angka di belakang koma? Ya. Dapat berapa ini? Theo ada nggak Theo? Bentar lagi dihitung. Oke. 1,31 kali 4,76. Udah dapat? Jadi minus Hah? Enggak, jangan langsung semua. Ini satu per satu, satu 1,3. satu. Oke oke oke. 6,2356. 6,23 56. 2356. Berarti kalau dibulatin jadi berapa? 236. 236 ya. Oke. Nah, terus dikurang ini berapa? 6, Itu juga ya. 6,253. 253. Nah, ya, aku lupa ini ya. Yang bawahnya. Nah, ini di sini. Ini kan ada bawahnya ya. Lupa. Berarti 4,76 per 3 dikurang 3,24. Nah, tadi ini terus ini yang dikurangi jadi berapa? 1,52 ya. Iya, Oke. Kak. Iya. Nah, terus yang atas dikurang jadi berapa? Minus 0,02. 17. Hah? 017. 0,017. 0,017. 0,0? 0,017. Oh, 0,0 0,017. 7 ya. Oke, 0,017. Terus ini 1,52. Nah, terus ini hasil pembagiannya berapa? Itu hasilnya jadi minus 0,011. 0,11. Oke. Nah, oke, selanjutnya yang dua, yang apa ya pakai equation yang kedua ya. Yang kedua, apa ini? X sama dengan X0 minus ya, minus apa ya? Minus X0 min X1 X0 Y X Y0 per Y1 min Y0. Ya kan? Nah, ini berarti sama dengan eh X0-nya 1,31 minus 0, 1,93 1,93 kurangin 1,31 dikali
3,24 per 4,76 kurangin 3,24. Nah, coba yang ini dikurangin dulu. Berapa berarti? 0,62. 0,62. Nah, terus ini dikali ini 3,24 per yang di bawah kurangin jadi bawah sama ya 1,52 ya. 1,52. Ini berarti 1,31 dikurang. Nah, ini dikali menjadi berapa? Ini 4 angka belakang koma. Jadiin 3 angka belakang koma kan ada round of error ya. 2,009. 2,009 per 1,52. Nah, terus ini 1,31 dikurang. Ini berapa? 1,322. 322. Nah, ini jadi sama dengan minus 0,012. 0,12. Nah, kita udah dapat ya angkanya itu 0,011 dengan 0,012. X. X. Nah, setelah kita dapat X interceptnya, Pakai tutor. nah, Lu jawab kalau dibutuhkan. nah ini setelah dapat apa namanya nilai X-nya, kita tentukan metode mana yang lebih better ya. Nah, sebenarnya apa sih kata kuncinya better itu di dalam numerical analysis atau ANUM lah. Kata kuncinya itu mana yang paling kalau di apa which is aduh apa lagi which better gitu ya. Nah, kata kuncinya itu adalah less error. Jadi di ANUM itu kan pasti ada error ya perhitungannya. Nah, tapi mana yang paling kecil error? Ini kira-kira di sini error yang ada apa aja di sini dalam perhitungan ini. Nah, ada yang tahu? Jadi kalau di perhitungan Pembulatan tadi ya, Kak. ya, pembulatan error itu apa? Di sini count of error. Count lagi. Pembulatan count of error. Nah, jadi error akibat pembulatan. Nah, sekarang coba mana yang paling sedikit pembulatannya? Nih kalau ini kan ini 1, 2. Kalau pengurangan mah nggak ada pembulatan kan. Ini ya 3 ini ya kan. Nah kalau yang ini kan kita buletin. Ini kita buletin ya. Yang ini enggak ya. Ya kan. Ada lagi nggak? Nggak ada ya. Nah berarti metode yang ini lebih better gitu. Jadi metode itu better. Kenapa? Karena lebih sedikit penggunaan round of error-nya gitu. Oh ini kan kita 3 kali kan ada pembulatan. Gitu. Oke. Ini soal pertama. Ada yang mau tanyain dulu terkait soal pertama? Gimana? Kak mau nanya. Ya. Nentuin berapa angka di belakang koma itu gimana dah? Jelas aja. Sebenarnya ini di state di soalnya sih. Gimana sih? Entry digit rounding arithmetic cukup.
Kalau nggak di mention gitu gimana? Eh, kalau nggak di-mention ya bebas. Bebas aja nentuin. Tapi gini, nanti ada beberapa ketentuan kayak misalkan nanti di soal kalau ini eh, di soal nomor berapa ya? Ada yang eh ah gimana sih kalau mau ini ya terus di enter. Halo. Dah. Enter, backspace, tas. Nah biar ini enak deh. Eh, nomor tiga, nah. Tiga, enter, terus hmm, mana ya? Yang, nah ini nih nomor dua nanti. Ini kan ada order of error reach 10 pangkat min 4 ya. Nah berarti nanti kita angka di belakang komanya harus minimal 5. 5 atau 6 angka di belakang koma. Ya kenapa? Karena kalau kalau di bawah 10 pangkat min 4 ya berarti kan nanti perubahannya pasti di bawah 10 pangkat min 4. Nanti loh kita pas di nomor 2 kita bahas. Oke, oke. Ada lagi yang mau tanya? Nah, ya weh. Ada lagi yang mau tanya? Delete. Oh, not kayak gini ya. Nggak ada? Kalau nggak ada kita lanjut. Ah, maaf, rempong. Eh, geser ke bawah. Ini. Iya, oke. Apa tuh? Jawaban. Oh enggak? Keren kah? Pencet. Eh, itu cara tahu actual value-nya gimana ya? Ac- Actual value. Apa maksudnya nilai X-nya gitu? Ya, jadi buat perbandingannya, buat ngitung Eh, error gitu. buat ngitung. Oh, sebenarnya error itu bisa beneran diketahui ya. True value error ya istilahnya. Jadi kita membandingkan dengan angka yang sebenarnya. Tapi bisa juga error itu kita ketahui dengan relative error gitu. Nah, dalam kasus ini kita tidak tahu nilai X sebenarnya berapa sehingga kita membandingkannya dengan relative error. Nah, eh, gimana cara tahu apa namanya kemungkinan besar relative errornya itu yang paling besar yang mana? Ya, yang paling banyak round of errornya kan. Kalau ini kan tiga kali pembulatan. Kalau ini kan cuma dua. Nah itu sih. Jadi kita nggak perlu tahu nilai exact X-nya gitu di kasus yang ini. Gitu Eh, sih. Gimana cara tahu ya kayak yang kita harus buletin yang banyak yang mana yang enggak yang mana? Gimana cara taunya apa tadi? Gimana cara taunya Pak? Jap. Halo? Indonesia dan Vietnam udah 3-0 lah. Weh. Lanjut. Apa tadi Jap kan? Tadi apa sih? Sorry, nggak. Gimana cara tahu? Halo, halo. Kayaknya tadi yang pembulatannya Oh yang ya, tadi pertanyaannya gimana cara kita tahu eh, mana yang harus kita buletin, mana yang enggak?
gimana cara tahu mana yang harus dibuletin, mana yang enggak? Eh, Pertama ini kita harus buletin kenapa? Karena dia dia hasilnya itu di atas 4 angka di belakang koma kan. Sedangkan di soal itu di state kalau harus 3 digit counting. Jadi hanya 3 angka di belakang koma. Jadi kalau selama itu lebih dari 3 angka berarti kita harus bulatkan itu. Itu pertama. Eh Kedua, eh bisa jadi memang angkanya apa namanya banyak gitu ya di belakang komanya. Nah, pertanyaannya kapan kita ngebuletinnya di mana gitu ya, angka keberapa? Nah, itu eh, tergantung perhitungan sebenarnya. Kayak nanti misalkan nih di nomor 2 kita akan coba bahas. Ini ada until the error apa order itu reach full part 4. Berarti kan gini kalau misalkan eh ya nantilah kita bahas nomor 2 aja gitu. Paling itu sih kan. Tapi kalau misalkan ini pengurangan, kalau pengurangan nggak, ya pengurangan kan hasilnya itu masih di apa di belakang apa masih 3 angka di belakang koma kan, jadi masih aman. Ya, ya inget-inget lagi aja terkait angka penting lah. Kalau perkalian gitu ya, kan kalau misalkan perkalian 2 digit di belakang koma nih, 1,93 dikali 3,24, ini kan ada 2 angka di belakang koma, ada 2 angka di belakang koma. Nah, berarti kan hasil perkalian ini harusnya 4 angka di belakang koma kan begitu. Kalau secara aturan angka penting. Tapi karena di soalnya itu hanya yang diperbolehkan itu hanya 3 digit di belakang koma, 3 digit apa 3 angka di belakang koma, berarti kita bulatkan gitu. Kalau penjumlahan mah, kalau penjumlahan itu disesuaikan dengan apa hmm, jumlah angka di belakang koma yang paling banyak. Kayak misalnya nih 1,31 dikurangin 1,322. Nah, ini kan ada 3 angka di belakang koma. Karena ini pengurangan, berarti nanti hasilnya itu mengikuti angka yang paling banyak di belakang apa sih mengikuti jumlah angka yang paling banyak di belakang koma gitu. Jadi 0,012 gitu, bukan jadi 2 angka di belakang koma karena di sini 0, 1,31, tapi kita ngikutin yang paling banyak gitu. Itu nanti kaitannya Makasih, Kak. ya gitulah, itu terkait angka penting gitu ya. Gitu sih. Oke, cukup kita coba lanjut lagi ya. Oke, ini agak banyak. Sebentar, coba di. Nah, oke. Nah, ini nomor 2. Nah, ini baru root finding ya. Ini kita pakai metode Newton Raphson method. Nah, ada banyak sebenarnya apa untuk root finding, nanti mungkin bisa dicari. Tapi di sini soal diminta Newton Raphson. Nah, kalau ingat Newton Raphson itu yang apa rumusnya itu x x n plus 1 gitu ya. X setelahnya itu sama dengan xn, x sebelumnya dikurang fungsi dari xn per apa turunannya gitu ya. Nah, ini kan rumusnya ini kan ya, Newton Raphson itu. Nah, ini kesamaan apa ini ya? Len ini berarti f x n fx aja dulu deh. Fx sus- fx itu sama dengan ln x min 1 plus cos x min 1. Au, au. Sakit. Nah, turunannya, turunannya apa? Ln x min 1 apa turunannya? Ada yang tahu? Satu per X min 1. Ya, 1 per x min 1. Tambah, tambah lagi. Kalau cos itu kan jadi min sin ya. Jadi min sin x min 1. Nah, ini diketahui, nah, x-nya itu interval, jadi untuk istilahnya apa tebakan awalnya gitu ya. Jadi kita udah dikasih range kalau x-nya itu ada di antara 1,3
sampai 2 gitu ya. Nah, jadi kita pilih nih dari sini X0-nya berapa. Nah, ini eh tebakan awal itu akan berpengaruh kepada lamanya pengerjaan nanti. Jadi jadi kalau misalkan salah tebak, bisa jadi malah kan ada istilah konvergen sama divergen ya. Yang bagus kan konvergen. Jadi si nilainya tuh mulai mendekati sebenarnya. Tapi bisa jadi divergen, bisa jadi malah melenceng jauh gitu. Nah, untuk mudah tipsnya gitu ya. Tipsnya cari dulu di kalkulator. Aduh, cari ini tipsnya. Aku cari dulu nilai X pakai kalkulator. Nah, ada yang tahu caranya? Jadi kalau misalkan di kalkulator kalian itu kan bisa ini ya. Hmm, kalau di kalkulator itu tuh agak ini dulu deh. Coba di pin. Nah, nah ini kalau di kalkulator ini kan teman-teman bisa nulis persamaannya ya di 0 sama dengan tuh alfa itu yang merah kan 0 sama dengan len len berapa x min 1 ya alfa x min 1 kemudian tambah cos x min 1 alfa x min 1. Nah, jadi setelah apa ditulis persamaannya gitu ya, bisa kelihatan nggak? Ya, ditulis aja lah. Kan, persamaannya ini. Nah, terus nanti pakai fungsi solve, ada kan? Shift, solve, solve untuk nilai X atau for X lah. Nah, ini kan solve nih, solve untuk X. Terus, kasih aja tebakan awal berapa antara 1,3 dengan 2 itu ya. Misalkan kasih angka solve untuk X 1,5 gitu ya. Kan dikasih angka 1,5 gitu ya, terus sama dengan enter aja. Nah, dapat angkanya nih. 1,397748476. Nah, ini secara kalkulator lah. Jadi, teman-teman ambil angka awal tebakan awalnya itu deket-deket sini aja. Misalkan 1,4 gitu ya. 1,3, 1,4 gitu. Gitu. Jadi, itu akan lebih cepat nanti. Karena ini kan akan ada iterasi ya. Nih, kalau... Nah, jadi tadi kan kita dapat pakai kalkulator itu. Bentar. X X0 ya. X apa nilai X-nya itu apa kalau pakai kalkulator itu kan nilai X-nya dari Bapak 1,3977748 7748 476 gitu ya. Nah, berarti kita bisa tebakan awal X0-nya itu 1,4 aja ya. Nah, cepet deh. X0 1,4. Nah, tadi kan kriterianya, tadi kriteria stopnya nih. Nah, ini iteration sampai order error itu nih 10 pangkat min 4 ya. Nah, apa sih error itu kalau error kita pakai average ya, bukan average. Oh, aku lupa ya. A-nya itu apa ya? Lupa. Pokoknya ada true error sama
kalau nggak salah average error deh. Lu nanti ada di textbooknya, baca lagi aja. Nah, ini kan xn min x n sebelumnya gitu dibagi xn, x yang baru gitu, x. Nah, ini dikali ya, nggak tahu, nggak harus 100% sih, tapi karena kita ini bukan persen sih, tapi 10 pangkat min 4, jadi nggak usah dikasih 100% lah. Gitu. Nah, ini untuk errornya. Nah, ini kita iterasi sampai dia apa reach 10 pangkat min 4. Jadi 10 pangkat min 4 gitu ya. Nah, sekarang kita mulai iterasinya. Jadi pakai rumus Newton-Raphson ini, x n-nya itu kan x0 ya. Nah, berarti x1 sama dengan x0 min f x x0 ya. Per f x0 ini. Nah, kan gini. Berarti ini sama dengan apa? X0-nya tuh kita ambil tadi 1,4. 1,4 min ln X0 1,4. Nah, ini bantu dihitung ya. Coba tambah cos X min 1. Kok X sih? 1,4 min 1 gitu per apa ini? 1,4 min 1 min sin 1,4 min 1. Dapat berapa? Coba. Ini langsung 0,3977. Ini langsung aja. Berapa? 1, 3977. nih karena kita 10 min 4 error ya. Jadi harus 2, 3, 4, 5, 6, 7 angka di belakang koma deh. Jadi berapa? 1,397739 7, 7, 835 3, 9, 8, 3, 35. 835. Nah, oke. Nah, berarti berarti errornya apa? X yang barunya 1,3977. Dihitung deh. Yang ini 1,3 ini dikurangin 1,4 gitu ya. 39, 398, 35. Aduh. Sih. Ya, coba dihitung error lah. 9, 39, dapatnya minus 1,4 minus gitu kan? 1,39. Dapat berapa? Nggak pakai mutlak aja, jadi minusnya nggak usah. dapatnya 1,617 kali 10 pangkat minus 3. Yes. 9,835. Nah, dapat berapa? 1,617 kali 10 pangkat minus 3. Kali 10 pangkat minus. Nah, masih minus 3, belum minus 4. Berarti lanjut lagi iterasi yang kedua. Tx2 sama dengan x1 minus f x1 per f x1 gitu. Berarti x1 berapa? 1,397. 3977 39835 dikurang fx-nya apa tadi? Ya, sambil dihitung ya. Aku sambil nulis, kalian ngitung lah. 9, 8, 3, 5, 10,
minus 1 tambah cos. Baik. Cos 1,39. 35 minus 1. Iya. Ah, udah dapat belum? Min 1 minus apa ini? Sin ya? Sin. Bisa di copy nggak sih? Pastanya. Nah, agak. Ya, dah. Dapat berapa? X2-nya. Bentar. Nah, itu. Jadi memang Anum ini begini ya. Iterasi itu yang sangat dibalkan. Nah, ini kalau ya sambil ngitung lah. Ini kalau misalkan kan kita udah tahu nilai X-nya kan. Jadi kita tebakan X0-nya 1,4. Tuh. Nantilah kita coba. Kalau misalkan gimana kalau misalnya nanti teman-teman ngambil ada yang ngambil gitu ya tebakan awalnya 2. Ntar kalau udah dapat nilai langsung kasih tahu aja ya. Misalkan nantilah kita coba hitung yang kalau kita tebakan awalnya 2. Aku kemarin gitu. Ini udah dapat Oh, udah. Oh, 1,3977 1,3977 4846. 4846. Ya. Nah, ini berapa angka? 3, 4, 5, 6. Ya, oke lah. Nah, ini error berarti. Nah, bisa di copy ya. Ini copy. Berapa errornya? Coba dihitung. Ini mana? Angka awal. Nah, ini. Errornya 6,17 kali 10 pangkat minus 6. Nah, kenapa jadi di sini? Ini ya. Oke, kurang. Dapatnya berapa? 6,17 kali 10 pangkat minus 6. Nah, ini udah bagus ya, udah. Udah melewati kriteria. Kriterianya kan minimal apa? Error itu paling maksimal itu 10 per 4. Nah, berarti kita ini hanya 2 kali iterasi gitu ya. Nah, oke, ya itu dulu sih. Ada yang mau tanya dulu? Enggak, Jan. Kak, Punten mau nanya, itu yang di tips cari dulu kalku, itu kan X-nya 1, X0 1,4 karena X yang sebelah kirinya kan 1,3977. 397748476 ya. Ya, nah nilai X itu dapatnya dari mana ya, Kak? Atau dari kalkulator? Tadi kan aku sempat ngeliat kayak pakai kalkulator. Nilai Ya, X yang kiri apa X 0? X ini maksudnya. iya, X kiri, Kak. Nah, dapat dari mana gitu? Iya, Kak. Dari kalkulator. Kalian Nah, bisa iya, nggak caranya? Oh, nggak usah bingung caranya gitu. formulasinya iya. Apakah sama dengan berapa gitu, sama dengan apa fungsinya, atau gimana, Kak? Yaudah, aku ulang lagi deh. Nih kalau eh jadi kalau pakai kalkulator nih ya, hidupin, terus dihidupin, kan tulis tuh
Ya, stop share dulu deh. Tulis tuh angkanya 0 juga. Kak, itu modenya 0 apa, Kak? Biasa aja, Kak. sama modenya biasa, mode kom apa sih kom tuh? COMP. Bisa itu biasa. 0 kan 0 terus sama dengan. Nah, nulis sama dengan no ini yang apa di atas pojok kiri. Yang ini nih. Di atas ini. Ada charge, ada cut, ada solve, ada sama dengan. Kan untuk sama dengan pakai alpha tuh. Klik alpha dulu baru klik charge itu baru muncul sama dengan dia. Jadi 0 sama dengan terus ditulis deh. Apa tadi? Learn. Jadi learn X. Nah, untuk nulis X gimana? Buka kurung, tutup kurung. Kan ada X tuh. Ada titik koma sama X nih kalau lihat di sini nih. Ya, ada X pakai merah kan, itu alpha juga. Berarti alpha X min 1. Terus itu, apa? Plus apa? Plus cos, ya. Plus cos. Cos X lagi berarti alpha lagi X min 1 kurung. Nah, setelah itu kalian bukan sama dengan. Kalau sama dengan nanti muncul kacau atau muncul apa. Lalu bukan kalkulatornya pakai bahasa Indonesia. Jadi dia tulisannya kacau. Bukan di sama dengan. Tapi shift solve. Nah, shift. Terus itu klik solve. Solve. Nah, tulisannya kan solve untuk X. Nah, ini tuh kalian tuh masukin angka apa namanya? Eh, angka awal. Jadi si kalkulator tuh dia iterasi sebenarnya. Jadi tadi misalnya angka awalnya yang antara 1,3 dengan 2 kan ya. Nah, misalkan masukin angka 2 juga boleh sih, misalkan angka 2 gitu ya. 2. Nah, solve 2 sama dengan klik. Tadi lagi ngitung. Agak lama sih. Nah, tuh muncul tuh. X sama dengan 1,397748476. L min RN 0. Nah, jadi sih kalkulator tuh kita bisa nyari root gitu. Tadi tebakan awal itu untuk apa? Tebakan awal itu untuk jadi gini, kadang root itu kan bisa jadi nilai X itu kan bisa jadi lebih dari 1 ya. Misalkan apa ya? Misalkan ini deh. Misalkan 4 sama dengan atau X kuadrat deh. Alpha X kuadrat itu sama dengan 4. Nah, misalkan ini ya. Nah, ini X kuadrat sama dengan 4. Nah, terus kita solve. Solve. Ini ya. Nah, solve untuk X. Jadi kan akar, apa namanya, 4 sama dengan X kuadrat. X-nya itu kan bisa 2 kan ya. Bisa 2, bisa min 2 kan. Nah, kalau kita masukin angka awalnya itu dulu, awalnya 3 misalkan. Angka awalnya 3. Nah, sama dengan, maka dia hasilnya 2. Tuh, X-nya 2. Tapi kalau misalkan kita masukin angkanya X kuadrat sama dengan 4. Kita masukin kan shift terus to solve. Nah, misalkan solve untuk X-nya itu minus 1 lah misalkan. Kan minus 1 ya. Karena minus 1 kan lebih dekat ke min 2 kan. Sama dengan. Nah, tuh hasilnya min 2 kan. Hasil X-nya min 2. Jadi itu untuk apa namanya?
X tebakan awalnya gitu loh. Gitu Jan. Oke, makasih Kak. Itu ya. Ngomongannya. Kak izin tanya Kak. Iya boleh. Saya tadi ngikutin kakak tapi yang buat equation awalnya tapi saya dapetnya cannot solve Pak. Apa ada salah di equationnya atau gimana Kak? Apa cannot solve? Ya pas di habis di sama dengan lagi bilangnya cannot solve. Maaf tadi kelempar. Tadi sampai mana? Apa cannot solve? Tadi pas buat nyari si X-nya kan yang kakak dapat 1,3977 bla 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 itu kan. Saya nggak pas masukin kalkulator sama persis bilangnya cannot solve. Pertamanya udah benar. 0 sama dengan ln X min 1 plus cos X plus min 1 udah benar itu. Bener Kak? Habis itu shift solve gitu. Iya, pas shift solve dia keluar X sama dengan 0, terus pas di sama dengan lagi bilangnya keluarnya cannot solve. Oh, X-nya jangan sama dengan 0. Ln 0 tuh apa sih? Aku lupa. Ln 0 itu Minus tak tak hingga kan. Nah, iterasi awalnya X awalnya jangan 0. Kasih angka berapa misalnya? 1 gitu. Coba, Sam. Iya. Gimana Kak maksudnya? Tadi kan kan shift solve kan gitu kan? Ya, terus keluar X sama dengan kan? Eh enggak, X sama dengan 0 itu kan itu nilai X awal. Jadi si Oh, kalkulator iya itu iya. nyimpen angka X itu 0. Terus kita masukin angka tadi. Tapi angkanya Berapa? jangan 0, angkanya 1 gitu. Kalau 0 kan tebakan awalnya 0 udah tak hingga dia, udah nanti si kalkulator udah bingung sendiri. Ah, ini angka tak hingga udah nggak cannot solve kan gitu. Jangan 0, kasih angka awal tuh 1 gitu, 2. Coba. Bisa Oh nggak? iya, Kak. Bisa Kak, bisa Kak. Baik Kak. Ya Oke, itu. ngerti. Nah itu makanya tebakan awal juga mempengaruhi si kalkulator juga gitu. Oke Kak, makasih Kak. Kalau misalkan tebakan awalnya tadi ya 0, si kalkulator udah ketika iterasi pertama pun dia udah ini kan udah. Si kalkulator kan sebenarnya numerical juga jadi iterasi awal udah nggak jelas ya. Ah, gitu ya. Kak, sorry, mau nanya boleh nggak? Boleh boleh. Tadi apa yang setelah kan udah 0 sama dengan solve. Heeh. Terus pencet apa, Kak? 0 sama dengan solve. Gimana gimana? Setelah menuliskan persamaannya, Ya, 0 sama dengan ln x min 1 tambah cos x plus 1, x min 1 terus pencet solve. shift solve, shift dulu Ya, baru solve. Solve heeh, tuh nanti ada x itu 0 kan ya biasanya ya. heeh, Nah, itu kan 0,0. defaultnya yaitu tergantung apa si kalkulatornya nyimpen angka x-nya itu berapa. Nah, itu setelah itu kamu masukin angka aja, masukin angka berapa misalkan. Tapi yang kira-kira tebakan awalnya deket-deket angka itu, misalkan angkanya 1,5 atau 2, 3. Tadi kan si Sam itu ngasih angka awal tuh 0 atau default awal si X kan 0, tapi si kalkulator nggak bisa ini. Coba udah dimasukin belum? 1. Oke, satu, satu itu sama dengan klik sama dengan. Cannot solve. Hah? Oke, cancel sih. Min 1 atau jangan jangan 1 kali. Oh, 2 bisa, Kak, 2 bisa. 2 2. Karena kan kalau 1 len apa 1 min 1 len 0 ya. Len 0 itu apa sih? Aku lupa. Oke, Kak. Berarti kalau misal kayak nggak bisa 1, cobain aja naik kayak 2, 3 gitu, Kak. Iya iya, iya gitu. Oke, thank you, Kak. Saya lebih tepatnya bukan cobain 1 2 3 tapi eh coba tebak kasih tebakan awal apa kasih tebakan awal itu yang sekiranya angkanya itu mendekati angka yang kita inginkan gitu. Karena kita udah tahu angkanya itu antara 1,3 sampai berapa tadi? Sampai 2 ya, ya antara itulah. Gitu. Karena tadi kan aku ngasih contoh juga kayak misalkan kita mencari apa nilai x kuadrat sama dengan 4, kan itu kan jawabannya ada 2 kan, ada plus 2 atau min 2 kan. Nah, kita mau jawaban yang mana? Kalau misalkan kita mau yang plus, berarti kasih tebakan awal itu
ya positif lah biar dekat-dekat si plus kan gitu. Tapi kalau misalkan kita pengen jawaban itu yang minus, kasih tebakan awalnya yang ya minus gitu, deket-deket minus lah gitu biar nanti kalkulator ngarahnya ke sana. Kak, mau nanya Kak, Ya, tadi yang dapat yang X apa 1,3977 tuh caranya gimana sih Pak? Soalnya saya udah nyoba apa sudah nyoba terus tetap 1,367 bla 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 gitu. Itu Hah? harus dikali 1,4 dulu Kak, atau gimana Kak? Tebakan awalnya. Jadi Kakak naruhnya berapa? Tunggu, pertanyaannya apa pertanyaannya? Enggak, tadi Kakak tebakan awalnya berapa ya berarti itu? Tebakan awalnya X0-nya 1,4. 1,4. Berarti saya masih 1,4 kan? Gimana? Berarti ini saya ketik 1,4 sama terus sama dengan kan. Terus baru keluar lagi hasil gimana? Iya, di kalkulator gitu maksudnya. Iya, iya. Itu buat apa? Heeh, terus. Enggak, biar soalnya saya dapetnya hasilnya beda sama yang di itu yang di yang Kakak tulis di situ. Nah, Yang X sama dengan 1,3977. kita coba X minus 1 tambah cos X min 1. Eh, jadi apa? Solve. X-nya berapa? 1,4. Di saya 1,36788. 025. Ah, sama kok. 1,397748476. Kalau saya taruh 1,4, Hah? bentar. Jadi 1,3678. Udah Tahu ya benar Kak? belum? 0 sama dengan ln X min 1 plus cos X min 1. Udah benar itu. Ya, udah. Terus shift solve gitu. Ya, shift solve. Terus masukin 1,4 kan? Bukan awalnya. 1,4 sama dengan gitu. Iya. Dapetnya Heeh. 1,3678725. Oh gitu sih. Aku enggak. Yang lain gimana? Eh, yang Saya lain juga dapat sama, Kak. sama tuh apa maksudnya? Satu Oh, koma tiga nol radian. sekian. Ah iya itu Oh iya. baru ingat radian. Nah, si cosnya modenya mode radian. Ya itu ngaruh ya. Ngaruh ngaruh. Jangan radian tapi eh jangan derajat tapi radian. Iya yang benar radian. Jangan derajat. Iya aku baru ingat tadi. Harus diubah ke rad dulu. Coba. Oh, kalau mungkin nanti buat yang Atau nanti bisa lain-lainnya, di ini lagi kali ya. Kita belum selesai nih. iya, Tapi boleh dilanjut ke soal selanjutnya dulu aja mungkin. ya, ini dari sini udah clear lah ya. Kalau secara ini ya. Ya nanti boleh dicoba. Ini kalau misalkan teman-teman misalkan ngasih X0-nya itu 2 misalkan. Ya taruhlah tadi kita nggak pakai tips kalkulator ini ya. Kita ambil apa yang mudah untuk ngitungnya misalkan X0-nya 2 gitu. Nah, nanti eh, teman-teman akan dapat angkanya itu minus 1,4 aku udah gitu. Nah, cuman maksudnya apa? Itu di luar range 1,3 dengan 2 gitu. Antara 1,3 dengan 2. Artinya itu betapa pentingnya tebakan awal gitu. Itu sih intinya di situ. Ini nomor 2 udah selesai, udah sampai sini aja. Nah, kalau misalkan tadi tebakan awal 1,5, bisa jadi teman-teman ini kan kita tebakan awalnya 1,4, ini cuman berapa iterasi? Satu, dua udah dapet. Kalau misalnya teman-teman ada yang tebakan awal itu X0 sama dengan 1,6, 1,7, bisa jadi iterasi nambah. Bisa jadi 3 iterasi, 4 iterasi gitu. Bahkan bisa jadi 5 iterasi. Nah, itu makanya pentingnya tebakan awal di di ngerjain soal anum. Ya itulah. Oke. Oke, lanjut. Ini Gauss Jordan ya. Nah, agak cepat deh. Maaf. Bentar. Ya, sorry lah agak agak panjang tadi di kalkulator tapi ya insya Allah itu tips yang cukup mujarab sih di ujian anum. Aduh. Oh, nah, bentar ya. Nah, oke, ini gampang aja ya. Ini sebenarnya Gauss Gauss Jordan.
Jadi ada macam-macam Gauss lah, tapi ini kita pakai yang Jordan, ter yang lainnya di ini aja lah. Intinya kalau Gauss Jordan itu dia gini, kita bikin persamaan itu jadi matriks gini. Misalkan satu A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2, C3. Terus ini kan Y1, Y2, Y3. Nah, kalian mau pakai garis di sini atau enggak juga bebas sih sebenarnya mau pakai ini atau enggak, bebas lah. Nah, ini nanti kita ubah matriks itu jadi gini, 1 0 0 0 1 0 0 0 1 terus nanti di sininya apa? X1, X2, X3. Ish. Ya, intinya gitu lah. Nah, ini Gauss Jordan. Ya, macam-macam sih. Ini ada LU decomposition, ada Gauss elimination. Nah, coba itu yang kita bahas Gauss Jordan sekarang. Nah, ini kita langsung aja. eh jadi si matriksnya itu kalau kita lihat di sini kan 2 1 1 5 2 2 3 1 1 1 min 4 5. Nah, berarti ini kan 2 1 1 5 2 2 3 1 1 terus di sininya apa? 1 min 4 5. Nah, Kak, sorry bukannya 21 min 1. oh iya benar. Iya, 21 min 1, maaf. Thank you. Ini minus. Nah, terus nah ini kita tandain aja. Ini row 1, ini row 2. Ini row 3. Nah, jadi gini, tahapannya pertama ini kita jadikan 1. Caranya gimana? Kita bagi dengan 2. Kan gitu. Nah, ini jadi 1 0,5 minus 0,5 0,5 gitu kan. Yang bawahnya masih sama. 5 3 2 2 1 1 minus 4 5. Nah, setelah yang ini kita jadiin 1, yang ini kita jadiin 0. Nah, gimana cara jadiin 0? Eh, kita kurangkan dengan yang atas, tapi dikali 5. 5 dikali yang atas. Gitu. Kan, jadi gimana? Nah, ini yang row 2, row 3. Berarti ini 3 kan, berarti ini kurangin 3 kali yang atas. Jadi 1 0 0 kan gitu. Yang ini ini mah sama sih, tetap nggak diapa-apain. 0,5 0,5. Terus yang ini berarti jadi berapa ini? 2 dikurangin 5 dikali 0,5. Berarti jadi minus 0,5 ya. Kan 2 dikurangin 2,5 kan. Terus yang ini jadi 0,5 juga ya. Oke, ya semoga bisa mengikuti lah. Terus yang ini 4,5. Ini 2,5. Ini minus 6,5. Ini 3,5. Nah, oke udah jadi. Yang pertama. Sekarang yang kedua. Yang kedua berarti kita jadikan ini 1. Nah, berarti dibagi minus 0,5 kan gitu. Nah, jadi ini tetap 100. Terus ini tetap juga 0,5 minus 0,5 0,5. Terus ini jadi 1. Terus ini jadi 4 berarti min 9 ya. Min 9 4.
Terus ini 13. Ya kan? Terus ini masih sama. 0,5, 2,5, 3,5. Nah, terus kita jadikan yang ini 0. Nah, gimana? Di dikurang 0,5 dikali rho 2. Terus ini ditambah berarti ya, tambah 0,5 dikali rho 2. Tuh. Ya, terus ini 100, ini jadi 010. Terus yang ini eh, 4 ya. 4 ini tetap min 2 ya. Ya kan? Ya. Plus ini min 4,5, min 2 ya. Terus ini min 6. Ini tetap ini 10. Oke, 10. Nah, udah jadi kolom kedua. Sekarang kolom ketiga sama ini. Nah, ini dibagi min 2. Terus ini sama, ini udah benar, ada 1,0. Terus ini sama, masih sama 4, min 9. Ini bukan 1 ya. 4, min 9, 1. Terus ini 13. 10 bagi min 2. Oh, min 5 ya. Gimana? Oke. Terus ini satu tinggal ini jadi 0. Jadi kurang 4 kali rho 3. Jadi tambah ya. Tambah 9 kali rho 3. Tuh. Nah, terus ini berarti 100, 010, 001. Ini berapa? 14 minus 32 ya. 945 ya. 32 ini min 5. Nah, berarti X satunya ini 14, X 2-nya min 32, X 3-nya sama dengan min 5. Terus tinggal dicek. Haha. Kalau misalnya tadi cek salah, nah berarti nah, lihat sendiri lah di atas ada yang ini kali. Tapi ini harusnya benar sih. Di persamaan 1 kan 2 kali 14 tambah 2 terus dikurang minus 5. Coba ini berapa hasilnya? Ada yang hitung dong? Coba ada yang hitung. Kita apa lagi? Udah benar belum? Yang pertama benar sih 1. Benar ya, 1. Sudah benar. Sini yang kedua. Apa yang kedua? Ada yang hitung juga dong nomor 3?
Yang kedua sama ketiga udah sama -4 sama 5. Benar ya? Min 4 sama 5. Nah, oke. Ada yang mau tanya dulu terkait Ghost Jordan? Kak, kalau yang Ghost Jordan ini tuh harus dibuat diagonal satu dulu gitu, terus sisanya 00 atau boleh segitiga bawahnya aja yang 00, terus kita dapat X1, X2, X3-nya. Segitiga yang bawahnya 00, apa tadi? Segitiga yang jadi yang 0 tuh 1 2 3 ini doang kan maksudnya. Iya, Kak, bener. Kalau itu namanya Gauss elimination. Nggak, di sini Ghost Jordan elimination sih. Cuman kalau ditanya Gauss elimination doang itu kayak gitu. Coba nanti lihat di textbooknya. Nah, tapi kalau ditanya Ghost Jordan Kalau harus ditanya, satu-satu. kalau ditanya Ghost Jordan harus satu-satu. Oke, makasih, Kak. Ada lagi mau tanya? Sebenarnya ya terkait yang Matrix ini kayak gitu sih, teman-teman, cuman apa ya mainin dibagi terus dikurang dikali raw ini jadi apa. Itu aja sih. Cuman diapalin aja ada Ghost Jordan, ada Ghost Elimination, ada yang LU decomposition itu kan, yang ada L U, nah terus agak gitu. Terus sama ini juga terkadang ya suka ditanya tuh apa kelebihan dari Ghost Jordan dari Gauss Elimination gitu, apa kelebihan LU decomposition daripada yang lain gitu. Itu ya ya jadi apalin aja lah gitu. Biasanya tuh ada ininya, ada ini kelebihan-kelebihannya lah. Ada lagi mau. Kalau nggak ada kita lanjut. Soal 4 terakhir. Kayak apa ya? Eh, nggak perlu apa istilahnya? Back forward elimination. Backward. Apa gitu? Aku lupa lah. Gue lihatlah, gue di PPT ada sih biasanya. PPT kelas. Apa keunggulannya gitu itu bisa ada. Suka nyempil tuh soal kayak gitu. Apa kelebihannya? Nah, gitu. Ya kayak ini sih di sini nomor 4 nih. Mention minimum two methods. Gitu, explain what you know about the methods. Kayak gitu. Oke, ada lagi yang mau tanya? Nomor 3? Nggak ada? Kalau nggak ada kita lanjut. Nomor 4. Nggak ada ya? Clear sepertinya. Oke. Ya, nomor 4. Ini ada data discrete ya. Data discrete. Kita hanya ini integration ya. Untuk integration. Terus diketahui data discrete. Nah, yang A-nya ini berarti apa? Kita pakai, nah ini kan cari energinya ya. Berarti apa? Cari ini integralnya tapi pakai numerical method. Ini pakai trapezoidal. Oh. Nah, trapezoidal rule tuh yang mana sih kalau teman-teman ingat tuh? Kayak kalau trapezoidal rule tuh yang ini di kan ada ya. Misalnya ada beberapa titik gitu ya. Titik eh, titik misalkan titik titik gitu ya. Nah, trapezoidal rule itu dia ini terus dia ini segi trapezoid. Nah, ya ini aja sih sebenarnya. Jadi kita bikin trapesium. Nah, terus cari luas areanya kan gitu. Jadi untuk memudahkan perhitungannya juga nanti. Jadi kalau misalkan ini tuh A, B, C, D. Nah, ini berarti kan F, A, F, B,
F, C, F, D. Nah, berarti kan untuk nyari integral misalkan dari A ke B gitu ya. Nah, kalau yang kan kayak kalau dalam kasus ini kan berarti ini tuh P-nya gitu ya. P-nya kalau ini kan maksudnya harusnya jensin sih. Minus P-nya di atas ini lah. Ini P, terus ini kan deltanya kan. Nah, berarti kan ini dia yang ini kan A, B misalnya. eh PD dari ininya. Ini kan kita bisa dekatkan dengan trapezoidal rule yaitu dengan berarti apa FB plus FA bagi 2 dikali B min A kan gitu. Ya, itu aja sih. Jadi yaudah tinggal dihitung aja sih. Berarti ini I dari 0 ke 1. Nah, berarti 120 tambah 0 bagi 2 dikali berapa ini? Ya, 1,1 kurangin 0. Nah, ini sambil dibantu hitungnya aku nulis yang bawahnya. Kok satu. B2 di yang kedua itu 1. Coba ada yang hitung? Yang pertama ini berapa? Dapat 4, sekian. Coba. Terus yang lain ada yang hitung ini juga nomor 2. Yang pertama 66. 66. Jadi wah, 14 bagi 2 26,7 11,4. Nah, ini berapa? Ada yang udah dapat nomor kedua? Yang kedua 1189,65. 1189,65. Ini 118 nih. 8 bagi 2. Ini 49 ya. Oh, ini. Dah, dapat? Yang ketiga tuh 1751,85. Oke, nanti berarti total energinya ya ini tinggal di jumlah aja. Yang keempat itu 2519,9. 2519,9. Nah, udah. Ini tinggal satu lagi terakhir, tambahin semuanya. 1,85 tambah 2519,9. Berapa? Jadinya 5527,4. 4. Apa satuannya? Kilonewton kali milimeter. Jadi apa? Newton meter. Ya, Newton meter. Oke, selesai. 4. Itu. Nah, masih ada yang B-nya ya. Nah,
Yang ini increase accuracy in numerical integration in higher order terms. Nah, yang B for apa higher accuracy gitu ya, untuk akurasi yang lebih tinggi. Can use ada apa? Ada kalau ingat tuh ada Simpson ya. Simpsons 1/3 rule. Ada Simpsons 3/8 rule kan. Ada juga yang Bulls. Oh, itu aja sih. Apa yang diketahui nanti bisa dijelasin kalau misalkan ini itu dia use aku lupa. Kalau nggak salah use 3 point gitu sih. Terus kalau ini use 4 point. Ini use 5 point. Masa gitu. Ada ininya terus dia eh, apa ya? Hmm, eh, apa istilah lower misalkan apa tran lupa istilah truncation apa lagi istilahnya gue lupa eh ya pokoknya itulah. Ini misalkan aku coba lihat ini textbook deh. Di textbooknya bentar. Integration Simpson nah ini yang tabel itu nah ini nih tuh Simpson 1/3 dia menggunakan 3 poin terus 2 segmen itu terus ini truncation error lah istilah lebih kecil apa lower gitu ya truncation dan apa daripada apa tadi catatan dan trapezoidal misalkan gitu ya ya terus yang ini samalah tapi daripada Simpson 1/3 gitu ya. Oke itu nomor 4 terakhir ya ada yang mau tanyakan nomor 4 ini ya. Ada yang mau ditanya lagi? Yang bukan terkait soal-soal di sini juga gak apa-apa kalau ada yang mau Ya ditanyain. boleh barangkali ada tapi
Jelas gak? Maksudnya penjelasan. Maksudnya bisa dipahami kan ya? Oke, kelihatan. Ya, berbeda. Bisa, Kak. Kak, mau nanya Kak, Yuk. kalau buat yang optimisasi itu biasanya soalnya yang muncul tuh kayak gimana ya? Oh, optimisasi ya. Apaan? Toilet. Eh, optimisasi itu ini biasanya mencari apa nilai maksimum dan nilai minimum ya. Nah, misalkan yang ini golden section kalian cari tuh misalkan nih contoh kayak gini nih misalkan sebenarnya baca-baca ini aja nih ini bagus nih. Misalkan nih use golden section optimasi biasanya gini soalnya ada diketahui fungsi so find the maximum of ini antara interval ini sampai sekian sekian sampai sekian gitu ya. Oh, nanti biasanya ada ininya apa namanya? Ya ada kriterianya biasanya. Maksimal 3 iterasi atau errornya itu berapa persen gitu. Jadi biasanya gitu biar biar apa? Biar teman-teman nggak terus-terusan iterasi aja gitu. Gitu. Berarti buat tentuin L sama XU-nya tuh bebas aja Kak, Yang mana tuh? yang buat golden section ini. Atau udah ditentuin dari soal XL sama XU-nya? Biasanya sih ditentuin. Saya LXL, XU gitu kan. Biasanya sih kalau nggak biasanya tuh kita di kriteria itu ya 3 kali iterasi atau errornya itu mencapai berapa persen gitu. Tuh, untuk nentuin ya biasanya dikasih tahu sih. Dikasih tahu kayak ini kan nih. XL, XU, gitu kan? XL, XU. Nah, setelah itu kita dapat X2, X1, gitu kan? Nah, terus karena eh, bentar, FXU. Nah, sorry. XL 0, FXL-nya 0, XU-nya 4, FXU-nya -3. Kan kalau di golden di section ini kan biasanya ini ya apa? Uh, apa namanya? Si root itu kan pasti ada di apa di sumbu ya, di sumbu Y sama dengan 0 gitu kan. Nah, eh, kapan dia di sumbu Y sama dengan 0? Pasti di antara dua titik yang satu minus, yang satu positif kan begitu kan? Ya kalau teman-teman ingat gitu ya. Jadi si fx-nya ketika fx-nya positif, si fx-u-nya itu dia harus positif. Harus negatif. Atau di sini kalau di sini cari yang apa ya? X2-nya dapat di sini, X1-nya dapat di sini. Fx-nya 1,7647, terus fx satunya dapat 0,63. Nah, positif positif kan begitu ya kalau nggak salah tuh. Nah, berarti hmm, untuk iterasi kedua x apa XL-nya tetap. Nah, tapi XU-nya kita pakai yang 2,4721.
Golden ratio. Oh bukan deh, maaf maaf. Itu mah nyari root ya. Kok kok, jadi ke sana sih? Enggak. Salah salah salah. Apa? Jadi kan ini cari intervalnya 2,472 D-nya. Dapat X1-nya, X1-nya itu kan plus 2,472, X2-nya 4 dikurangin 2,472. Dapat ini kan. Nah, terus dicari fungsinya, fungsi di angka ini berapa, di angka ini berapa. Terus ini dapat 1,765, terus ini dapat 0,63. Nah, karena fx2 itu lebih besar, 1,765, kan kita mau nyari maksimum, yaitu. Jadi kita pakainya yang fx2. Sorry. Kalau yang tadi yang sebelah plus yang sebelah minus itu kalau mau mencari root, ini kan nyarinya optimisasi ya. Sorry. Gue tadi agak balik. Kalau optimisasi berarti ya cari kalau maksimum berarti cari yang maksimum, kalau minimum cari yang minimum gitu. Nah, karena tadi ini yang ini. Nah, ini kan antara 1,7647 dengan 0,63 itu kan lebih tinggi yang ini kan. Karena lebih tinggi yang ini berarti kita jadikan X1 sebagai XU-nya kan gitu. Nah, jadi maka yang ini pindah ke sini kan gitu. Itu sih contohnya kalau ini golden ratio. Terus ada juga misalkan selain golden ratio parabolik. Jarang sih. Paling Newton's method. Ya itu jadi bisa juga pakai. Nah, tapi Newton method untuk optimisasi itu dia ini turunan pertama dibagi ini turunan kedua. Bedanya itu sih. Kan kalau untuk nyari root kan F per F aksen. Kalau untuk optimum untuk nyari titik optimum atau ya minimum atau maksimum lah. Optimum itu kan bisa minimum bisa maksimum. Yaitu pakai yang turunan pertama bagi turunan. Itu. Brand ini enggak. Setahu enggak. Ya itu sih paling kalau untuk optimisasi. Ini enggak. Jarang ini. Biasanya itu tadi. Kalau nggak salah 2 tahun yang lalu deh. Soal 2 tahun yang lalu kalau lihat itu. Soalnya ada yang. Oh, lihat. Soal itu semester berapa sih? Semester 4 ya? Dia terkait itu yang orang jatuh gitu. Terus ada persamaannya. Nih. Ish. Sudah. Apa? Oh, final exam lagi. Tes 2. Oh, tes 2-nya enggak? Tes 1 enggak deh. Mau. UAS. Ya udahlah. Ya gitu sih paling optimasi. Berarti kalau yang multi dimension tuh jarang ditanya ya, Kak? Jangan. Biasanya Newton method atau golden ratio. Ya golden section itu ya. Heeh. Misalkan mana ya? Ini apa sih? Ini soal apa ya? Find optimal point. Nah, tuh kan. Newton Raphson.
Ya gitu. Nanti initial guess ini. Ini kan contohnya. Optimal point. Newton Raphson. Kalau yang metode Steepest Ascent itu yang gimana Kak? Steepest ascent. Bentar. Golden section. Parabolic. Yang mana ya? Optimisasi. Aku sih Kalau ingetnya nggak salah yang chapter 14 deh, Kak. 14. Oh, multidimension lah. Direct. Mantap. 14 apa 13 gitu. Optimisasi itu 13 kemana? Gradient. Ah. 13 bisa 13. Chapter 13. Ya, stop golden section. Aku lupa ya. Karena nggak belajar scanning the scanning. Pokoknya Newton's method. Parabolik. Ya, parabolik pakai ini. Ini persamanya. Ya, biasanya sih dikasih ya, tapi jaga-jaga sih. Atau kalian ini nggak bikin cheat sheet gitu atau apa enggak itu? Aku lupa sih. Masa nggak bikin gitu deh. Ya, semoga. Harusnya dikasih sih itu. Panjang banget ininya. Udah sih, itu aja. Setahu aku 3 itu sih. Biasanya golden section, parabolik, sama Newton. Hmm. Kayak scanning the scanning aku lupa. Tapi setahu aku di PPT, nggak tahu di PPT kalian ada nggak? Coba aku coba buka PPT. Ada lagi yang ditanyain barangkali? Scanning position. Nah, coba. Misalkan nih kemarin PPT-nya Pak Rahman. Nih, optimization tuh ini golden section, kuadrat golden section, ya kan? Quadratic interpolation ini. Multidimensional jarang keluar sih. Iya itu doang malah kalau di sini PPT doang. Enggak bisa. Harusnya enggak sih. Emang di kalian pelajar ya, Pak? Aku kayak nggak inget juga. Nggak ada istilah itu. Dan itu tes lama juga sih. Aha. Cukup? Barangkali udah jam 11. Optimasi sih biasa gitu. Numerical integration. Cukup? Masih ada lagi kah? Kalau nggak hitung mundur nih. Oh, 5, tahun lalu kalau nggak salah ada ini, tar. Ada ini juga nih soal. Sini apa? Root. Ya, nyari root. Tapi pakai ini. Pakai yang metode kan tahun lalu saya 2 tahun yang lalu tuh
Ya. Pak. Sini apa? Ini nih. Gosidel, Jacobi. Biasanya keluar nih ini. Nanti ditanya. Apa cari root tapi pakai ini kalau nggak Gosidel atau Jacobi. Kadang keluar itu. 2 tahun yang lalu keluar gitu nggak salah. Ya itu sih, dah. Cukup dari aku. Kalau nggak ada lagi, kalau nggak ada lagi pertanyaan, bisa kita akhiri aja. Kak, sekali lagi Kak. Kalau Apa? rumusnya itu biasanya dicantumin di soal itu atau emang harus kita apa? Amannya sih diapalin ya. Karena yang dicantumin di soal tuh rumus nggak berguna. Ya, begitulah. Amannya diapalin. Ya, setidaknya kalaupun misalnya dikasih tahu rumusnya kan kalian apal juga. Oh, ini rumusnya. Ya, saya udah apalin. Kan kadang dikasih rumus kan ya, dikasih rumus ya kasih rumus aja gitu, nggak dikasih tahu kalau ini rumusnya apa, rumus untuk apa kan juga kesamaan aja gitu. Ya gitu sih. Cukup? Hitung mundur ya. Ini 5, berapa orang sih di Zoom? 45. 4, 3, 2, 1. Oke, kita tutup ya. Makasih buat semua yang udah datang. Makasih juga buat Kak Nabil. Ada Pak, kata-kata penutup, Pak? Ya, semoga besok lancar Amin. dan ya sampai mau besok lah. Nggak tahu kali ada yang kalau nggak ngawas juga. Ya, yuk semoga dimudahkan ya buat besok. Oke, kalau gitu kita akhiri ya sampai sini. Makasih semua. Udah boleh live. Makasih Kak, makasih Theo. Makasih Kak, makasih Theo. Makasih Kak. Thank you. Eh, Makasih Kak. Makasih.